Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz. Awal Desember lalu, Bursa Efek Indonesia meluncurkan papan ekonomi baru, papan perdagangan ekonomi baru ya. Lantas sebenarnya apa saja tujuan dan juga harapan dari papan perdagangan baru ini? Ya, PT Bursa Efek Indonesia telah meluncurkan papan pencatatan baru, yaitu papan ekonomi baru atau Mainboard New Economy. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan investor dan juga keterbukaan informasi dengan pengelompokan saham dengan kondisi tertentu. Papan ekonomi baru merupakan upaya Bursa Efek Indonesia untuk mendiversifikasi atau memasukkan perusahaan dengan kondisi khusus dalam satu papan pencatatan. Dengan hadirnya papan ekonomi baru, perusahaan-perusahaan dari sektor new economy bisa dikelompokkan ke dalam papan tersendiri. Untuk itu pemirsa simak perbincangan spesialnya bersama dengan Pak Adi Pratomo, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia mengenai papan perdagangan ekonomi baru ini dalam segmen Market Buzz. Oke, dan kita lihat terlebih dahulu pemirsa ya beberapa agenda yang patut Anda cermati sebelum kita berbincang terkait dengan papan perdagangan ekonomi baru. Ada suku bunga Bank Indonesia akan dirilis pada siang hari ini, apakah akan kembali mengalami kenaikan dan kalaupun naik berapa kira-kira ya? Kemudian ada cadangan devisa dari Malaysia, ada lelang obligasi 20 tahun Amerika Serikat, klaim pengangguran awal Amerika Serikat, klaim pengangguran berkelanjutan Amerika Serikat, PDB quarter on quarter, dan juga triwulan ketiga Amerika Serikat. Dari agenda emiten pemirsa ada GTSI akan RUPS, berikut juga INCO, MPPA, PTSP. Sementara BBTN KUM HMETD, BSSR KUM dividen tunai interim, TEMAS atau TMAS X dividen tunai interim, TOWR pembayaran dividen tunai interim, BEFIN pembayaran dividen tunai interim, kemudian MFMI pembayaran dividen tunai interim. Demikian sekitar 10 agenda emiten untuk hari ini yang bisa Anda cermati pemirsa ya. Dan dari Asia dapat Anda cermati di layar pembukaan kami update pada pagi hari ini jelang pembukaan perdagangan di Indonesia sendiri ya. Nikkei menguat, Straits Times Kospi, Hang Seng semuanya kompak berada di jalur positif, tampaknya IHSG harusnya juga mampu melanjutkan kenaikan. Pak Adi, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Terima kasih Prisa. banyak untuk waktunya Pak Adi pada pagi hari ini. Pak, berbicara mengenai peluncuran papan perdagangan baru, yaitu papan perdagangan ekonomi baru ya di Bursa Efek Indonesia pada 5 Desember lalu gitu ya. Sebenarnya tujuan utamanya ini apa sih Pak? Oke, mungkin sedikit saya jelaskan dulu Pak terkait dengan tujuan peluncuran papan utama ekonomi baru tersebut ya Mbak Prisa. Pertama mungkin papan utama ekonomi baru ini adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk dan jasa yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, mungkin serta memiliki kemanfaatan sosial dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Nah, papan utama ekonomi baru ini posisinya setara dengan papan utama yang sudah kita kenal sebelumnya. Sehingga perusahaan yang tercatat di papan utama ekonomi baru ini juga merupakan perusahaan yang memenuhi seluruh persyaratan untuk dicatatkan di papan utama. Namun, juga turut memenuhi kriteria karakteristik tertentu yang disebutkan tadi, seperti penggunaan teknologi. Oke. Nah, mungkin tujuannya ya Mbak Prisa, mungkin biar lebih jelasnya lagi gitu ya. Nah, dari sisi calon perusahaan tercatat itu adalah mengakomodasi perkembangan perusahaan yang memanfaatkan teknologi dan menciptakan inovasi yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Dan kemudian untuk juga memberikan segmentasi khusus bagi perusahaan tercatat dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan investor dalam menentukan strategi atau keputusan investasi, dan juga mungkin bisa juga sebagai branding juga buat perusahaan tercatat gitu ya, yang memenuhi persyaratan di papan utama ekonomi khusus tersebut, ekonomi baru tersebut. Kira-kira itu. Pak Adi, apakah emiten-emiten yang masuk dalam kategori papan perdagangan ekonomi baru ini juga masuk ke dalam papan utama atau sudah dipisahkan? Ya, kalau dia untuk perusahaan-perusahaan ini memang khusus dicatatkan di papan papan utama ekonomi baru ini, memang
sebenarnya dipisahkan dari papan utama yang tadi disebutkan Mbak Prisa. Tapi memang sebenarnya sifatnya itu sama. Jadi untuk indeks pun masih ikut di dalam indeks papan utama tersebut. Begitu Bu, Mbak Oke, Prisa. berarti bisa dikatakan papan ekonomi baru merupakan papan perdagangan saham yang setara dengan papan utama. Ya, betul sekali. Karena memang syarat utamanya memang harus memenuhi dulu gitu ya persyaratan yang untuk tercatat di papan utama, terus kemudian baru mengikuti persyaratan yang ada di peraturan 1Y kami, Bu Mbak Prisa, di mana di situ disebutkan beberapa karakteristik khusus. Di antaranya pertama menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi yang tadi saya sebutkan, serta memiliki kemanfaatan sosial dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Jadi filternya pertama memang untuk persyaratan sesuai dengan papan utama terlebih dahulu. Oke, Kira-kira begitu, Mbak. itu syarat-syarat masuk dalam kategori papan perdagangan ekonomi baru begitu ya, yang bisa dikatakan setara dengan papan utama ya? Ya, betul. Nah, lantas Pak, emiten apa saja yang saat ini ada di papan perdagangan ekonomi baru? Apakah semua yang berbasis teknologi atau yang nggak semua gitu? Dan apa saja? Ya, mungkin saat ini untuk perusahaan-perusahaan tercatat yang ada di papan utama ekonomi baru ini, pertama-tama memang adalah yang basisnya teknologi, yaitu ya mungkin yang saat ini sering sudah tercatat itu pertama mungkin Bukalapak, terus kemudian Goto juga, terus kemudian Beli. Jadi memang ini kami khususkan untuk perusahaan-perusahaan berbasis teknologi tersebut gitu ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan nanti kita kalau ada perusahaan tercatat baru yang menggunakan teknologi berbasis teknologi itu nanti bisa juga tercatat di sini. Tapi memang untuk pertama ini kami mencatatkan 3 dulu, Mbak Prisa. Dan mungkin ke depannya memang untuk mengakomodir gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan yang basisnya teknologi atau yang masuk dalam kategori ekonomi baru tersebut. Baik, sudah ada 3 emiten yang dikategorikan dalam papan perdagangan ekonomi baru ini. Ada Goto, ada Buka, kemudian juga ada Beli ya, atau Blibli ya? Ya, betul. Baik, tapi bukan berarti di Bursa Efek Indonesia hanya ada 3 emiten yang berbasis teknologi ini. Ada beberapa, tetapi harus memenuhi syarat sesuai yang sudah disampaikan Pak Adi tadi, begitu ya? Betul, betul. Oke, betul nanti sekali. akan kita bahas lebih jauh. Benarkah papan perdagangan ekonomi baru ini juga bertujuan memfasilitasi tren IPO perusahaan berbasis teknologi yang semakin meningkat, dan kemudian apa saja lagi harapan ya dari papan new economy ini? Dan Anda juga sebagai seorang investor mungkin sudah tidak asing lagi dengan papan yang ada di Bursa Efek Indonesia, papan perdagangan ya, yang terdiri awalnya adalah 3. Papan utama, kemudian juga ada papan pengembangan, dan juga ada papan akselerasi. Dan 5 Desember yang lalu, Bursa Efek Indonesia merilis papan perdagangan yang baru, yaitu New Economy atau ekonomi baru, yang di dalamnya berisi saham-saham teknologi, yaitu Goto, kemudian Buka, dan juga Blibli. Dan sudah dijelaskan tadi mengapa ketiga saham tersebut masuk dalam papan perdagangan ekonomi baru. Pak Adi, kita lanjutkan perbincangan. Sejak kapan sih sebenarnya rencana ini ingin direalisasikan, Pak, dan akhirnya tercapai di 5 Desember kemarin? Ya, kalau pertanyaannya sejak kapan, Mbak, mungkin dapat saya sampaikan bahwa mungkin seiring dengan perkembangan di mana bursa selalu melihat tren ya, Mbak ya, yang ada di pasar gitu ya pada tahun-tahun terakhir ini. Mungkin sekitar 2 tahun belakangan gitu ya. Terdapat industri tertentu yang memanfaatkan teknologi ini dan memiliki manfaat sosial serta pertumbuhannya juga cukup tinggi gitu. Nah, kami juga melakukan benchmarking juga nih Mbak dengan bursa-bursa lainnya terkait hal ini sampai kemudian penyusunan peraturan, dan akhirnya alhamdulillah bursa menerbitkan peraturan nomor 1Y tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat di papan ekonomi baru ini.
tanggal 30 November 2022 ini sih sebenarnya gitu. Oh, oke. Tapi sudah direncanakan sejak 2 tahun yang lalu ya, Pak ya? Ya, kita lihat sih memang perkembangan, kita ngikutin perkembangan juga ya di luar juga gitu. Kira-kira apakah memang bursa itu dapat mengakomodir perusahaan-perusahaan teknologi ini gitu. Oke, kalau di luar ini sudah seperti apa Pak di-compare dengan Indonesia? Apakah memang di luar sudah cukup lama juga mereka memiliki papan perdagangan tersendiri yang mengakomodir untuk sektor-sektor teknologi? Ya, kalau di luar itu beberapa bursa sudah mengakomodir Mbak gitu ya. Mungkin lebih dulu dari kita gitu. Jadi kita memang selalu melakukan benchmarking, terus kita lihat gitu ya bursa-bursa lain seperti mungkin di New York dan Stock Exchange, terus kemudian juga beberapa bursa lain di Asia gitu. Jadi memang kita berusaha untuk catch up gitu ya, untuk beradaptasi gitu kira-kira apa yang sebenarnya bisa kita akomodir demi perkembangan pasar modal Indonesia. Kira-kira begitu Mbak. Oke, ngomongin soal IPO kan tahun 2022 ini adalah pencatatan IPO terbanyak begitu ya sepanjang sejarah. Betul ya Pak Adi ya? Insya Allah ya, mudah-mudahan Mbak. Nah, apakah ini juga bertujuan memfasilitasi tren IPO perusahaan berbasis teknologi yang memang semakin meningkat? Ya, mungkin di satu sisi itu menjawab kebutuhan perusahaan berbasis teknologi untuk tercatat ya Mbak ya. Tapi di satu sisi lainnya mungkin untuk papan ekonomi baru ini ada kekhususan gitu, persyaratan lainnya untuk dapat tercatat di papan tersebut. Nah, apabila terdapat calon perusahaan berbasis teknologi yang hendak IPO dan mungkin gitu ya memenuhi persyaratan untuk dapat tercatat di papan utama ekonomi baru ini gitu ya, kita di bursa itu juga melakukan evaluasi gitu, evaluasi kelayakannya untuk bisa tercatat di situ gitu. Ya mungkin saya mengulang-ulang gitu ya Mbak ya, apa kuncinya gitu ya. Pertama ya mungkin menggunakan teknologi, terus kemudian memiliki kemanfaatan sosial yang cukup luas, dan kemudian memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Nah, sebenarnya intinya sih tidak selamanya juga gitu ya perusahaan berbasis teknologi ini akan otomatis tercatat di papan ini. Tapi insya Allah kalau memang perusahaan ini berkembang di pasar modal, di Bursa Efek Indonesia, mudah-mudahan itu juga dapat suatu waktu di masa depan itu bisa tercatat juga. Kira-kira begitu Mbak. Oke Pak Adi, yang sering dipertanyakan juga Pak Adi ya bahwa apa sih yang menjadi pertimbangan Bursa Efek Indonesia ini menjadikan pertumbuhan pendapatan sebagai persyaratan emiten untuk masuk papan ekonomi baru, bukan rekam jejak keuangan yang baik, dan bagaimana Bursa Efek Indonesia sendiri ini melihat Pak prospek keuangan emiten ini ke depan? Ya, dalam proses evaluasi kami ya Mbak di bursa gitu ya, kebetulan kami di divisi penilaian perusahaan itu yang sering melakukan evaluasi terkait dengan calon perusahaan tercatat gitu ya. Itu juga tetap gitu ya melihat rekam jejak keuangan perusahaan gitu ya di 2 tahun, 3 tahun terakhir, dan khusus untuk perusahaan yang tercatat di papan utama ekonomi baru ini terdapat persyaratan tambahan, yaitu minimum laju pertumbuhan majemuk tahunan ya, itu biasanya kita sebut juga compound annual growth rate atau CAGR yang harus dipenuhi. Nah, selain itu juga dapat saya sebutkan juga lah dalam pembuatan peraturan ini ya bursa tentunya juga melakukan perbandingan dengan bursa lainnya, dan kami lihat juga di tempat lain, di bursa lain itu juga praktek ini juga umum dilakukan untuk melakukan evaluasi. Nah, karena ada persyaratan yang di-maintain untuk tetap tercatat di papan ekonomi baru ini gitu ya, bursa sih berharap perusahaan tercatat ini dapat mempertahankan kira-kira performance-nya gitu. Nah, persyaratan tadi itu ya kira-kira adalah mungkin bisa sedikit saya share di sini adalah untuk tetap tercatat itu adalah CAGR-nya itu sebesar 20% gitu ya kira-kira dalam 4 tahun terakhir, dan mudah-mudahan dengan adanya persyaratan itu gitu ya, perusahaan tercatat yang ada di papan ekonomi baru ini terpacu gitu ya untuk bisa meningkatkan, insya Allah malah meningkatkan performance-nya. Jadi
going concern ke depan maupun value untuk investor itu tetap terjaga di masa datang. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, jadi bukan hanya mempertahankan mungkin rekam jejak keuangan yang baik begitu ya, tetapi juga kalau bisa sih meningkat begitu Pak Adi ya. Iya, betul. Tapi kalau melihat di tahun 2022 ini Pak Adi, bagaimana sih jejak dari keuangan emiten-emiten yang masuk dalam papan perdagangan ekonomi baru ini sendiri? Mungkin belum semuanya positif dan terlepas dari pergerakan saham begitu ya, tapi apakah menunjukkan arah pertumbuhan? Ya, kalau kita lihat terkait dengan performance ya Mbak ya, untuk perusahaan tercatat yang ada di papan ekonomi baru ini, kami melihat sih melihat bahwa performance-nya masih tetap terjaga gitu ya. Dan kalau melihat dari segi pertumbuhan, tentunya kita tidak akan mencatatkan di papan ekonomi baru ini kalau pertumbuhannya tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di peraturan kami. Jadi kami melihat memang sampai saat ini sih alhamdulillah masih bisa tetap terjaga. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, kalau memandang peluang di tahun 2023 Pak untuk sektor ini kira-kira akan seperti apa, dan nanti akan kita bahas serta bagaimana bursa ini mewujudkan tujuan perlindungan investor dalam menentukan strategi investasi lewat papan ekonomi baru ini. Ya pemirsa, setelah di Bursa Efek Indonesia ada papan utama, papan pengembangan dan juga papan akselerasi, ini ada papan perdagangan berikutnya, yaitu papan perdagangan ekonomi baru yang di dalamnya berisi saham seperti Gotoh, kemudian juga ada Buka dan juga ada Blibli dengan kriteria dan syarat-syarat yang memang sudah terpenuhi begitu ya. Dan ini yang sedang kita bahas. Pak Adi, bagaimana memandang prospek pertumbuhan ataupun juga bisnis dari sektor ini di tahun 2023? Kalau ditanya terkait dengan prospek ya Mbak ya, kami di bursa sih melihat bahwa ini cukup baik ya Mbak ya ke depannya gitu ya. Kami sih berdasarkan laporan keuangan, laporan berkala yang disampaikan kepada bursa gitu ya, kepada investor juga gitu, menunjukkan semua parameter tuh juga masih bagus gitu. Saya lihat juga pertumbuhannya juga cukup bagus gitu ya. Kalau ngelihat dari model perusahaan ini gitu ya, kira-kira yang juga menyampaikan permohonan pencatatannya, kami juga melihat bahwa ada beberapa kenaikan gitu dari sektor ini gitu. Jadi saya lihat sih di bursa kami optimis bahwa untuk sektor ini masih cukup menjanjikan gitu ya. Dan mudah-mudahan insya Allah di tahun depan gitu ya, kira-kira ini masih bisa bagus gitu ya untuk investor untuk dapat memilih gitu ya, kira-kira sih seperti itu Mbak Priska. Oke, lantas kalau ditanya bagaimana ya ke depan ini Bursa Efek Indonesia bisa mewujudkan tujuan perlindungan investor dalam menentukan strategi investasi lewat papan ekonomi baru ini, Pak? Ya, mungkin dengan penempatan di papan utama ekonomi baru ini gitu ya, tujuan kami gitu ya untuk investor ini mungkin diharapkan dapat lebih aware gitu ya, terkait baik karakteristik khusus dari perusahaan-perusahaan teknologi yang tercatat di papan ini gitu, maupun juga dari sisi fundamentalnya, dari sisi performance keuangannya dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, mungkin tambahan dikit Mbak Frisa gitu ya, bursa juga memberikan notasi khusus untuk perusahaan yang masuk ke dalam kriteria papan utama ekonomi baru ini gitu ya. Tujuannya itu juga meningkatkan awareness gitu ya buat investor ketika mengambil keputusan untuk membeli atau melakukan perdagangan gitu, kira-kira mereka juga tahu bahwa perusahaan-perusahaan ini dicatatkan di papan utama ekonomi baru ini gitu. Nah, sedikit share mungkin notasi K ini kami sematkan untuk perusahaan-perusahaan tercatat dalam papan ekonomi baru yang menerapkan saham dengan hak suara multiple dan tercatat di papan ekonomi baru. Sementara notasi I untuk perusahaan tercatat dalam papan ekonomi baru yang tidak menerapkan saham dengan hak suara multiple dan tercatat di papan ekonomi baru. Nah, tanggal 5 Desember 2022 ini juga BEI juga
telah memberikan notasi khusus kepada 3 perusahaan yang tadi sudah tercatat juga di papan ekonomi baru ini. Mungkin sedikit supaya investor juga tahu gitu kira-kira gitu. Untuk beli itu ada notasi khusus I, dan kemudian untuk Goto itu ada notasi khusus K. Untuk Bukalapak itu atau Buka itu ada notasi khusus I. Nah, adapun pemberian notasi khusus ini juga, bukan ya, merupakan suatu informasi yang memuat informasi yang negatif ya. Sebelum-sebelumnya mungkin kalau notasi khusus itu konotasinya itu selalu negatif. Kalau ini khusus notasi untuk papan ekonomi baru ini sesuatu yang positif gitu ya. Oke. Dan ini merupakan sebagai awareness juga kepada investor ketika mengambil strategi atau keputusan investasi untuk di masa datang. Kira-kira gitu, Mbak Prisa. Pak Adi, apa yang membedakan antara notasi K dan juga notasi I tadi ya? Ya, kalau yang tadi yang mungkin yang ada hak suara multiple-nya, Mbak, ya, atau yang MTS ya, yang tercatat di papan ekonomi baru, sementara yang itu tidak ada gitu. Kira-kira itu sih, Mbak. Oke, sebelum kita lanjutkan nih Pak Adi ya, Bursa Efek Indonesia tentunya sudah membuka perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit. Pemirsa, kami tampilkan data terbaru pembukaan perdagangan IHSG terpantau naik 0,22%, sama seperti Bursa Asia, Bursa Eropa, dan juga Bursa Wall Street. Di 6.835 saat ini, Jakarta Islamic Index juga menguat, kemudian LQ45 juga naik. Sementara pemirsa, deretan saham yang menjadi top gainers sejauh ini adalah banking seperti BBRI, Bank Mandiri, kemudian ada Telkom dan juga Antam. BBRI naik 0,41%, Telkom naik 0,26%, Bank Mandiri 0,5% di 10.050 dan Antam menguat hampir 1% di 2.060. Kemudian yang menjadi top losers pemirsa adalah BCA dengan pelemahan 0,29%, Adaro 0,26%, kemudian Bayan pemirsa akhirnya ada pelemahan 0,54% di 18.350 dan CHEM turun 1,95% di 170. Demikian pemirsa update singkat mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Ya, semoga ini makin mengarah ke Santa Claus Rally pemirsa atau window dressing gitu ya. Pak Adi, kita lanjutkan sedikit Pak. Anda sebagai Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia, selain membahas mengenai emiten yang ada di papan perdagangan ekonomi baru tadi, secara keseluruhan seperti apa sih kondisi perusahaan-perusahaan saat ini, dan misalnya ada yang sudah tidak perform atau tidak sesuai dengan syarat dari Bursa Efek Indonesia sebagai sebuah perusahaan yang terbuka begitu ya, apa yang dilakukan? Ya, kalau secara global Mbak, kalau ngelihat performance dari perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia saat ini gitu, alhamdulillah masih bagus gitu ya. Memang ada dinamika ya di pasar modal kita gitu ya, di Bursa Efek gitu, ada naik turun gitu ya. Tapi itu kan merupakan suatu kesempatan juga buat para investor untuk melakukan sedikit mungkin memikirkan kira-kira mana nih yang kira-kira yang masih under value gitu ya, untuk bisa masuk, untuk bisa berinvestasi. Nah, tapi kalau saya lihat sih memang so far kami di bursa melihatnya untuk tahun 2002 ini untuk penutupan ini masih cukup baik Mbak gitu ya, masih positif gitu ya, ngelihat dari laporan keuangan dari para perusahaan tercatat gitu. Okay. Nah, tadi pertanyaan Mbak gitu ya, menarik juga gitu. Kira-kira kalau misalnya memang sudah tidak perform atau sudah tidak sesuai dengan persyaratan, tentunya kami akan melakukan, tentunya ada beberapa step ya Mbak ya, terkait dengan hal itu gitu ya. Kalau kami di bursa tuh kami akan selalu memonitor gitu ya keterbukaan informasinya. Kami juga akan melakukan seperti
dengar pendapat kepada perusahaan tercatatnya, kira-kira apa yang menjadi problem dan sebagainya. Ada beberapa hal gitu ya memang mengarah untuk kepada seperti penghentian perdagangan. Tapi kami melihat di sini juga itu juga merupakan tindakan yang the last step ya dari kami untuk melakukan hal itu gitu. Dan itu juga memang untuk tujuan kedepannya untuk perlindungan investor kembali di situ sih. 2021 Pak Adi dibanding 2021 ke 2022 untuk penilaian perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia lebih baik yang mana? Kalau lebih baik yang mana, saya kira ada selalu ada progresnya Mbak ya. Jadi secara global aja saya bisa bilang bahwa alhamdulillah so far sih masih on track gitu ya, pertumbuhan di perusahaan-perusahaan tercatat kita masih lebih bagus. Jadi compare to 2021 alhamdulillah masih on track lah kira-kira gitu. Masih ada Masih pertumbuhan, lebih Mbak. bagus 2022 dan semoga 2023 lebih baik dari 2022. Jadi selalu ada pertumbuhan. Terakhir ya Pak Adi, apa imbauan untuk masyarakat investor di rumah begitu ya, memasuki tahun 2023 karena belakangan kan memang banyak sekali aksi-aksi investasi yang bodong begitu ya, yang juga membawa-bawa investasi saham begitu. Apa himbauan nih Pak? Ya, kalau himbauan yang selalu kita sampaikan kepada para investor tentunya adalah dalami ya kira-kira pelajari dulu gitu ya sebelum berinvestasi. Tentunya investasi ini kan bukan merupakan membutuhkan dana gitu ya, dan dana ini juga perlunya mungkin tidak untuk keperluan-keperluan yang lain gitu. Jadi mungkin disiapkan dana yang kira-kira memang untuk investasi, untuk tujuan investasi. Dan perlu disampaikan bahwa memang mengenali perusahaan tercatat sendiri gitu ya, mendalami, belajar melihat kira-kira ini perusahaan tercatatnya kondisinya bagaimana, ke depannya kira-kira punya prospek yang bagaimana. Itu dengan mempelajari keterbukaan informasi yang ada, laporan keuangan yang telah disampaikan, syukur-syukur juga mengikuti public expose yang secara berkala dilakukan oleh perusahaan tercatat juga. Itu juga bagus ya Mbak buat untuk bisa menetapkan kira-kira keputusan investasi beli atau jual untuk para investor gitu ya. Oke. Kurang lebih sih itu sih. Jangan Mbak. FOMO begitu ya Pak ya, jangan ikut-ikutan, tapi harus benar-benar mendalami, mempelajari mengenai emiten-emiten tersebut. Dan Betul. semoga informasi ini Pak bisa menjadi referensi sumber informasi untuk pemirsa, bukan untuk merekomendasikan sebuah emiten begitu ya Pak, karena keputusan investasi tetap ada di tangan Anda pemirsa. Baik, Betul. Pak Adi, semoga maju terus Bursa Efek Indonesia, pasar modal tanah air begitu ya, dan Anda selalu sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Adi. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Mbak Prisa, salam sehat juga Salam sehat buat semuanya.